Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri orang yang mantannya tidak akan pernah kembali kepadanya dan juga dia tidak akan pernah menemukan jodohnya. Jadi kita sering melihat ada orang yang sampai usia sangat tua pun belum menikah. Artinya belum ketemu jodohnya. Padahal untuk setiap manusia sudah diciptakan jodohnya. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri. Artinya sebagai seorang manusia, jodoh kita adalah sesama manusia. Jodohnya laki-laki itu adalah perempuan. Nah, jadi semua manusia begitu. Jodohnya laki-laki adalah perempuan. Sama-sama dari golongan manusia. Ada orang yang berusaha untuk menemukan jodohnya. Berusaha itu tidak cuma mencari, tetapi dia menyesuaikan diri, dia menurunkan standarnya, ya. Kan misal dulu ketika masih bujangan pengen dapat istri itu yang cantik, yang kaya, anak orang kaya, yang pintar, yang hebat, yang begini, yang begitu, dan seterusnya. Nah, tetapi mungkin karena merasa usia sudah cukup senior, ya, sudah misal 40 tahun dan belum menikah juga, standarnya dia turunkan. Tidak usah cantik, tidak usah kaya, tidak usah anak orang kaya, tetapi dia adalah orang yang baik, mau menerima dia dengan keadaan apa adanya, hidupnya sederhana, mau diajak susah, bisa diajak kerja keras. Nah, jadi dia turunkan standarnya, maka ketemulah dia dengan jodohnya. Jadi itu jawaban kenapa ada begitu banyak orang yang usianya sudah sepuh, bahkan sudah lansia, ya, tetapi masih tetap sendiri. Artinya bukan duda ataupun janda, betul-betul belum pernah menikah. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang sebenarnya sudah pernah ada seseorang yang mencintainya. Sekarang jadi mantannya. Dan mantannya tidak pernah mau balik kepada dia. Bahkan dengan ciri-ciri yang ada pada diri dia, ketika dia sudah menerima kenyataan bahwa mantannya tidak mau dengan dia, dia berusaha untuk mencari pengganti mantannya pun, dia tidak akan pernah menemukannya. Artinya tidak ada orang yang mau jadi pendamping hidupnya, jadi suami atau istrinya. Jadi seperti tadi, bahkan sampai lansia pun tetap sendiri. Nah, ciri-cirinya itu adalah orang yang punya emosi yang sangat tinggi, ya, tidak sabaran, tergesa-gesa, semua orang dia salahkan, tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain, egois dan seterusnya. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Ya, misal ya, ketika bersama dengan mantannya kan sambil mengenali dia,
sifat karakternya ini seperti apa. Orangnya itu kemerungsung, semuanya tergesa-gesa, tidak pakai dipikir-pikir. Ya, jadi orang itu kalau sudah tergesa-gesa itu, emosional, semuanya pengen serba cepat. Kalau tidak marah, ya, bisanya cuman mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak pernah mau melihat ke dirinya sendiri. Egonya sangat besar itu. Nah, mantannya mengenali. Maka dengan sifat dan karakter dia seperti itu, wajar jika mantannya tidak pernah mau kembali kepada dia, apapun usaha yang dia lakukan. Ya. Nah, ketika dia secara fisik, mantannya selalu menolak, bahkan mantannya sudah mencari pengganti dia, dia kemudian mencoba, ya, mencari doa-doa agar mantan kembali. Nah, tetapi karena basicnya, bakatnya, sifatnya sudah seperti itu juga akan sangat berpengaruh dan menentukan kepada kualitas doa seperti apa yang dia hasilkan. Ya, jadilah dia tergesa-gesa. Baru 4 bulan, 5 bulan, mantannya belum ada respon, doanya belum menunjukkan hasil, sudah marah-marah, ya. Kepada teman, ketemu marah. Adik-adiknya di rumah semuanya disalahkan. Kalau ada postingan-postingan tentang cinta, video-video tentang mantan, semua komennya pokoknya marah, menyalahkan. Mana hasilnya? Saya sudah berdoa 3 bulan, saya sudah berdoa begini, begitu, dan seterusnya. Mana hasilnya? Nah, kenapa dia seperti itu? Ya karena memang sifat dia yang tidak pernah dia sadari, itu membuat orang malas menjadi pasangan dia, bahkan malas berteman dengan dia, dan itu juga yang membuat doa-doa dia menjadi tertolak. Kita sering membahas bahwa sebab tertolaknya doa itu adalah sifat kemerungsung, tergesa-gesa, pengen serba instan, pengen serba cepat, ya. Selalu menyalahkan kenapa doa ini belum terkabul, selalu mengeluh, dan seterusnya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Nah, siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, jelas kan? Dengan sifat seperti ini, ya, doa tidak terkabul, marah. Artinya, doanya tertolak. Dengan sifat pemarah, tergesa-gesa, atau kemerungsung, pengen serba cepat, pengen serba instan, dan seterusnya, itu pula yang membuat mantannya tidak pernah mau balik dengan dia. Mantannya sudah kenal betul dia seperti apa. Menderita punya pasangan yang memiliki sifat yang demikian. Ya. Nah, kalaupun dia mau mencari pengganti mantannya, awal-awal mungkin orang masih terpesona karena dia punya penampilan yang menarik, yang ganteng, ataupun yang cantik. 3 bulan orang mengenal dia, dan dia mulai menunjukkan sifat karakter aslinya tadi. Pemarah, emosional, tergesa-gesa, egois, dan seterusnya. Ya orang akan pergi. Nah, maka itulah kenapa mantannya tidak akan pernah kembali, doanya juga tertolak, dan dia mencari pengganti mantannya pun dia tidak akan pernah menemukannya. Demikian
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.